HSC akan mempresentasikan hasil belajar dari kelompok kami, kelompok 4 Fikih Syiasah, yang berjudul Teori-teori kenegaraan dalam Islam Klasik Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi. Mari disimak presentasi dari kami. Saya Fatihah Lima, NIM akhir 088, akan mempresentasikan mengenai biografi Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi. Yang pertama, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Ia lahir pada 22 Januari 1262 atau 661 Hijriah di Haran dekat Damaskus. 5 tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tatar, yang berarti masa kekuasaan dinasti Abbasiyah telah berakhir dan tutup usia pada tahun 728 Hijriah atau 1329 Masehi. Ini berarti hidup pada masa dinasti Mamalik berkuasa atas Mesir dan Syria, yaitu pada masa pemerintahan Al-Zahir Ruhnuddin Baibar pada 658 sampai 676 Hijriah atau 1260 sampai 1277 Masehi, sampai di tengah masa pemerintahan Al-Masir Nasiruddin Muhammad pada 709 sampai 741 Hijriah atau 1309 sampai 1340 Masehi. Yang berikutnya ada Al-Mawardi. Nama lengkap ilmuwan Islam Al-Mawardi adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Ia dilahirkan di Basirah pada tahun 364 Hijriah atau 976 Masehi dan wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awal 450 Hijriah atau 27 Juni 1058 Masehi di Baghdad. Panggilan Al-Mawardi itu diberi kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Sedangkan julukan Al-Basri di sini disebabkan pada tempat kelahirannya, yaitu Basrah. Baik, saya Rini Kristianeksi dengan NIM akhir 114 akan menjelaskan tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara. Baik, Ibnu Taimiyah menempatkan politik dan negara pada dimensi fungsional. Ia mengatakan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya, dan tanpa adanya disiplin agama, negara pasti menjadi negara yang tirannik. Jadi ada konsep pemikiran politik Ibnu Taimiyah mengacu pada nalar, akal, dan nas. Dengan akal, ia mengatakan kebutuhan manusia bekerja satu sama lain, terorganisasi, dan membutuhkan kepemimpinan tanpa peduli apakah seseorang muslim atau bahkan tanpa agama sekalipun. Sementara nalar nas, Ibnu Taimiyah mengacu pada bayangnya hadis yang membicarakan pentingnya kepemimpinan dan kepemerintahan. Ibnu Taimiyah menolak konsep negara Islam universal tunggal dan prinsip kekhalifahan yang dianut oleh masa sebelumnya. Ibnu Taimiyah malah justru mendukung formasi beberapa kemerdekaan yang terikat bersama oleh ikatan iman, kendali pun berdiri beberapa negara Islam. Ibnu Taimiyah memberikan saran supaya tata politik ditegakkan demi menomang syariah dan meraih maksud inti syariah. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa agama tidak bisa direalisasikan tanpa negara. Ibnu Taimiyah mengatakan kepemimpinan Muhammad SAW tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah negara. Dia juga tidak ingin membahas asal sebuah negara. Nama saya Zindra Bersabani, yang akhir 119 akan menjelaskan konsep kepemimpinan Al-Mawardi. Al-Mawardi hidup tatkala kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Disintegrasi ini diakibatkan hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat tidak percaya pada kekuatan diri sendiri. Fanatisme dan persaingan mazhab, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan, peradaban, dan kebudayaan Islam daripada politik.
Akibatnya banyak provinsi melepaskan diri dari kekuasaan dinasti Abbasiyah, bahkan juga memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad. Dalam kondisi demikian, Al-Mawardi pandai menguasai situasi dan mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Saya Nadia Fajitur Rahma, NIM akhir 1109 akan menjelaskan mengenai perbandingan antara Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang negara dan kepemimpinan. Untuk yang pertama itu ada Al-Mawardi. Al-Mawardi itu sangat memperhatikan secara serius tentang kepemimpinan. Baginya, kepemimpinan adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat. Imamah atau khalifah dilembagakan untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan imamah atau khalifah adalah fardu kifayah berdasarkan ijma ulama. Pandangan ini didasarkan atas realitas sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah sudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Yang kedua itu Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, asal-usul negara secara eksplisit memang tidak dapat ditemukan dari Al-Quran maupun hadis, sehingga timbul perbedaan tentang arti dan perlunya imamah. Argumentasi kewajiban adanya imamah sebagai teori rasional yang selanjutnya dikembangkan oleh Mu'tazilah. Maka dari itu mereka membicarakan asal-usul negara. Beliau mendiskusikan apakah imamah ada wasiat dari Rasul atau tidak. Beliau lebih sepaham dengan teori politik Sunni dalam hal otoritas politik atau imamah yang berpandangan setelah menganalisis antara kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Ali, beliau berkesimpulan bahwa kepemimpinan itu memang diperlukan, dan saking perlunya mengatakan sebagaimana dimaklumi bahwa manusia itu tidak bisa tertib kecuali ada pemimpin. Sebagaimana diisyaratkan beliau dalam karyanya Al-Siyasah Al-Syariyah, beliau memberi syarat bahwa pemimpin itu harus diangkat yang baik, memilih yang terbaik, kemudian yang di bawahnya. Negara harus didasarkan atas hukum dan moral atau syariat dan etika, yaitu pemimpin harus berlaku adil, bermusyawarah dan amanah, serta berakhlak mulia, dan perlu ada kerjasama antara umara dan ulama dalam mewujudkan kemaslahatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you.